Ah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisal Sadian Fadlan Jufri dan keempat teman saya, diantaranya itu Nandana, lalu Arya, lalu Helmi, dan Nezar. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar dari matkul jaringan komunikasi data dari kelompok 4. Pada slide ini saya akan menjelaskan topologi jaringan, di mana kami membuat 3 gedung. Yang pertama itu 3 gedung. Gedung pertama berisi 3 divisi, divisi A, B, dan C. Lalu gedung kedua itu memiliki divisi D. Lalu gedung ketiga itu untuk gedung server. Gedung satu ini dikelola oleh router 8 yang berfungsi sebagai router inti bagi 3 divisi, di mana ada divisi A, B, dan C. Divisi A menggunakan switch 1, lalu divisi B menggunakan switch 0, dan divisi C menggunakan switch 3. 3 switch ini tersambung ke satu router, yaitu router 8. Lalu di gedung kedua ini hanya bermod divisi D, di mana komponennya itu ada router 7 dan switch 2, terdiri dari PC 5, PC 0, dan PC 1 yang tersambung ke switch 2 lalu tersambung ke router 7. Lalu di gedung yang ketiga itu ada terdiri dari router 9, server 0, dan router 5. Router 9 ini berfungsi sebagai akses penerima dan pengirim untuk kedua gedung dan keempat divisi. Lalu router 9 ini berfungsi juga untuk menyambungkan ke server dan juga ke internet. Router 9 ini berfungsi untuk mengakses ke jaringan yang lebih luas. Lalu di slide selanjutnya, tabel PS LSM. Tabel ini menunjukkan hasil pembagian alamat IP dengan metode VLSM untuk jaringan 3 gedung. Setiap divisi mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan, di mana divisi A menggunakan prefix /27 dengan network 10.4.0.32. Divisi B memakai /27 dengan network address 10.4.8.64. Lalu divisi C memakai /28 dengan network address 10, 4, 8, dan 96. Lalu di divisi D ini memakai beda gedung memakai /27 dengan network address 10.4.0.0. Lalu sementara itu untuk server dan router gedung 3 dialokasikan menggunakan /30 dengan network address 10, 4, 0, dan 112. Lalu selanjutnya mungkin Mas Nandana. Nah, di sini ada konfigurasi DNS. Nah, di sini konfigurasi DNS dilakukan pada server 0 dengan mengaktifkan layanan DNS pada panel konfigurasi. Ditambahkan sebuah record dengan nama domainnya yang saya buat adalah group4.com yang diarahkan ke alamat IP 10.4.0.14. Dengan pengaturan ini, setiap perangkat dalam jaringan dapat mengakses server menggunakan nama domain group4.com. Tanpa harus mengingat alamat IP secara langsung. Hal ini mempermudah manajemen jaringan dan meningkatkan efisiensi layanan akses. Selanjutnya, nah, untuk routing table gedung 1, routing gedung 1 itu menggunakan kombinasi statik dan dynamic, yaitu RIP v2. Nah, pada router konfigurasi dilakukan dengan menambahkan static route default menuju 10.4.0.118. Hal ini berarti semua pakai tidak dikenal oleh tabel routing akan diarahkan ke alamat tersebut sebagai gateway utama. Ini sebagai gateway utama. Nah, sementara untuk router S menggunakan routing RIP dengan network address 0.0000 dengan RIP. Router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis, sehingga jalur komunikasi antar divisi tetap terjaga tanpa perlu menambahkan route secara manual.
Dengan kombinasi ini, gedung satu memiliki jalur utama melalui static road sekaligus mendukung fleksibilitas dengan melalui RIP. Hasil komunikasi antara perangkat dan antar gedung dapat berjalan dengan stabil dan efisien. Oke, selanjutnya dibantu oleh rekan saya. Baik, masuk ke slide selanjutnya, Mas. Routing pada gedung 2 menggunakan kombinasi static route dan RIP. Pada router 7 ditambahkan static route default menuju alamat 10.0.122. Konfigurasi ini memastikan semua paket yang tidak dikenali routing akan diarahkan ke gateway tersebut sebagai jalur utama keluar. Selanjutnya, selain itu, router 7 juga menjalankan RIP atau Routing Information Protocol dengan network address 10.0.0.0 sehingga dapat bertukar informasi routing secara otomatis dengan router lain. Dengan pengaturan ini, gedung 2 memiliki jalur utama yang jelas melalui static route, sekaligus fleksibilitas dari RIP untuk menjaga komunikasi antara jaringan tetap stabil dan efisien. Selanjutnya, routing pada gedung 3 menggunakan kombinasi static route dan RIP. Pada router 9 ditambahkan static route default menuju alamat 14.0.4.126. Konfigurasi ini berfungsi sebagai jalur utama sehingga semua paket yang tidak dikenali tabel routing akan diarahkan ke gateway tersebut. Selain itu, router 9 juga menjalankan RIP atau Routing Information Protocol dengan network address 10.0.0.0 yang memungkinkan pertukaran informasi routing secara otomatis dengan router lain di jaringan. Dengan pengaturan ini, gedung 3 memiliki jalur utama yang jelas melalui static route sekaligus fleksibilitas dari RIP, sama seperti sebelumnya, sehingga komunikasi antar gedung dan akses ke server pusat dan dapat berjalan lebih efisien dan stabil. Lanjut, Mas. Pada sisi router, perintah show ARP menampilkan daftar pemetaan antara alamat IP dan alamat fisik atau MAC. Misalnya IP 10.4.0.33 dipetakan ke MAC 0001 C701.301C melalui interface Fast Ethernet 7/0. Sedangkan IP lain seperti 10.4.0.65 dan 10.4.0.66 masing-masing dipetakan ke MAC atau MAC berbeda melalui interface Fast Ethernet 6/0. Informasi ini menunjukkan bagaimana router menyimpan hasil resolusi ARP untuk memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar. Sementara pada sisi switch, perintah show MAC address table menampilkan tabel MAC yang berisi daftar alamat MAC yang terdeteksi beserta port yang digunakan. Contohnya, MAC 000C, CF 82.09E0 tercatat pada port FA2/1 dan MAC 00E0.8F30.95B tercatat pada port FA0/1. Tabel ini berfungsi agar switch dapat meneruskan frame ke port yang tepat sesuai alamat tujuan. Dengan kombinasi ARP dan router MAC table pada switch, jaringan dapat memastikan pemetaan IP ke MAC serta port ke MAC berjalan efisien sehingga komunikasi antar perangkat tetap stabil. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk akses domain web server melalui web browser, jadi untuk setiap divisi dalam jaringannya itu dia bisa mengakses layanan yang ada dari web server melalui nama domain yang telah dikonfigurasi pada DNS-nya. Yang dimana pada simulasi ini komputer yang atau PC pada divisi A yaitu PC 7, divisi B dengan PC 2, divisi C dengan PC 12, dan divisi D dengan PC 5
akan membuka halaman http://group4.com menggunakan web browser, di mana setelah membuka alamat tersebut, hasil dari seluruh PC-nya itu menampilkan halaman web yang sama dengan pesan "Welcome to Cisco Packet Tracer, opening doors to new opportunities" dengan tulisan kelompok 4 Cihuy berwarna biru. Kemudian konfigurasi ini juga menunjukkan bahwa layanan server dapat diakses secara konsisten dari berbagai divisi dengan nama domainnya sendiri, sehingga nggak perlu mengingat alamat IP servernya lagi. Dari hal ini membuktikan kalau integrasi antara DNS dan web servernya itu berjalan dengan cukup baik, dengan memastikan seluruh divisinya itu dapat menggunakan layanan jaringan secara seragam. Dilanjut mas, slide-nya. Kemudian untuk tes ping-nya sendiri dilakukan pengujian konektivitas jaringan yang dilakukan dengan perintah ping antar perangkat di tiap divisi hingga ke servernya. Dimulai dari PC dari divisi A ke PC divisi B dengan IP 10.4.0.66, di mana dari situ semua paket terkirim dan diterima dengan 0% loss paket. Dan kemudian waktu responnya juga sangat cepat, antara 1 ms, menunjukkan koneksinya berjalan lancar. Kemudian untuk PC divisi B ke PC divisi C dengan pingnya yaitu 10.4.0.98, hasil pingnya juga dibilang sukses dengan 0% loss. Dengan waktu ms yang bervariasi dari 1 sampai 17 ms. Hal ini menunjukkan koneksinya stabil meskipun ada sedikit delay, tidak seperti PC divisi A ke PC divisi B sebelumnya. Kemudian ada PC divisi C ke PC divisi D dengan ping IP-nya yaitu 10.4.0.2, yang dimana paket yang diterimanya juga sempurna, 0% paket loss, dan waktu respon konsistennya pun sekitar 1 ms, yang dimana jalur komunikasinya juga optimal. Lalu yang terakhir ada PC divisi D ke server utama yaitu dengan IP pingnya 10.4.0.113, di mana hasil pingnya juga menunjukkan 0% loss dengan hasil responnya juga sekitar 1 ms. Di mana akses ke servernya ini berarti berjalan cepat tanpa gangguan, di mana bisa disimpulkan dari hasil ping tes ini dari rata-rata divisinya tuh bisa saling terhubung dengan baik dan server pusatnya bisa diakses dengan stabil. Tidak ada paket yang hilang walaupun mungkin ada sedikit saja delay. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Arya. Oke, di sini dengan Arya. Langsung saja, pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana protokol transport TCP UDP dan protokol aplikasi DNS HTTPS bekerja pada jaringan yang terdiri dari beberapa divisi. Pada diagram proses protokol TCP UDP terlihat alur komunikasi antar isi di setiap divisi melalui switch dan router. TCP digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan keandalan penuh seperti transfer file atau akses aplikasi, sedangkan UDP digunakan untuk komunikasi cepat tanpa kontrol penuh, misal layanan streaming atau pesan singkat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa paket dapat dikirim dan diterima antar divisi dengan baik, menandakan fungsi transport layar berjalan sesuai rancangan. Pada diagram proses protokol DNS dan HTTP, melihat setiap PC dari divisi A, B, C, dan D melakukan akses ke server menggunakan nama domain yang telah dikonfigurasi. DNS berperan menerjemahkan nama domain menjadi IP server, sedangkan HTTP digunakan untuk menampilkan halaman web. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh PC berhasil membuka halaman web yang sama dari server, membuktikan integrasi DNS dan HTTP berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, pengujian ini membuktikan bahwa protokol transport TCP UDP memastikan pengiriman data antar perangkat, sementara protokol aplikasi DNS HTTP memastikan layanan web dapat diakses dengan mudah melalui nama domain. Kombinasi keduanya menjadikan jaringan lebih efisien, stabil, dan user-friendly. Next slide. Untuk kesimpulannya, jaringan kelompok berhasil dirancang dengan struktur 3 gedung yang masing-masing memiliki router pengelola divisi, serta sebuah server pusat sebagai penyedia layanan.
Pembagian alamat IP menggunakan VLSM membuat alokasi lebih efisien sesuai kebutuhan host tiap divisi. Sementara jalur point-to-point antar router tetap hemat dengan prefix kecil. Konfigurasi routing memanfaatkan kombinasi static router dan ear IP sehingga jalur utama jelas namun tetap fleksibel untuk pertukaran informasi antar router. Layanan DNS memastikan akses ke server dapat dilakukan melalui nama domain dan pengujian HTTP, menunjukkan seluruh divisi dapat membuka halaman web yang sama. Selain itu, hasil ping test membuktikan konektivitas antar divisi ke server berjalan stabil tanpa kehilangan paket, dengan waktu respon sangat rendah. Dukungan protokol TCP/UDP menjamin pengiriman data sesuai kebutuhan, andal maupun cepat, sedangkan integrasi ARP dan MAC table memastikan pemetaan IP dan MAC berjalan efisien di router dan switch. Secara keseluruhan, jaringan ini terbukti infrastruktur efisien dan cukup handal dengan setiap komponen, memulai dari IP, addressing, routing, DNS, hingga pengujian konektivitas, berfungsi sesuai rancangan untuk mendukung komunikasi antar divisi dan akses ke server pusat. Selanjutnya ada demonstrasi dari kelompok kami untuk melakukan ping yang akan dikembalikan kepada Faris. Oke, di sini saya izin mengambil alih kembali. Di sini saya akan menjelaskan demo topologi yang telah kita buat. Contohnya saya akan melakukan random pengiriman pesan misal dari divisi 3, divisi A ke divisi B, divisi 4. Lalu statusnya ada successfully. Lalu saya coba untuk melakukan pengiriman pesan dari divisi 7. Mohon maaf. Melakukan pesan dari divisi 7 ke divisi 1 di divisi D dan di gedung sebelah. Saya ulangi. Status successfully. Dan yang terakhir saya akan melakukan uji coba ping misal dari divisi 4. Lalu kita buka konten. Lalu saya akan melakukan ping untuk gedung divisi D, gedung pertama memiliki ping 10.4.0.98. Dapat terlihat ping ini berhasil dijalankan. Dari hal-hal yang telah saya demokan, hal ini membuktikan bahwa dari topologi ini berhasil dilakukan dan walaupun adanya sedikit error karena tadi saat mengirim pesan pilot, tapi hasilnya tetap berhasil sesuai dengan tujuan yang dibuat sejak awal. Oke, mungkin itu yang kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.